Tuhan sertamu. dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga. Itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu memberi mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga, seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilih ikan-ikan itu. Yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang yang jahat dari orang yang baik. Yang jahat lalu dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan surga, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan karya harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sedikit inspirasi dari saya. Terima kasih untuk renungan Romo Step dan Romo Festo. Walaupun tadi saya dengar ketika Romo Step bertanya, apakah Bapak Ibu masih membutuhkan emas dan perak? Tidak ada respon. Itu tanda-tanda Anda masih butuh. Ya. Ditambah lagi di pertigaan jalan situ, toko furniture tiba-tiba berganti menjadi toko jual emas yang besar, siap menerima emas rusak dengan harga tinggi. Wah, sekarang ini kalau kita tonton sosial media pasti kadangkala emas lagi turun, emas lagi naik, kita panik, kita bingung dan sebagainya. Kalau khotbahnya Romo Festo, saya agak hati-hati nih, karena beliau bilang keutamaan kami orang-orang Agats adalah ikan, sagu, dan apa tadi? Rangka kepiting milik bersama. Apa yang kita punya ini milik bersama, boleh diambil dan boleh dipakai oleh semua orang. Tolong security kawal Romo Festo sesudah ini. Karena jangan sampai nanti harta saya di Samadhi milik bersama dibawa pulang ke Agats. Ya. Dan Romo Festo khotbah menurut saya nggak sinkron dengan kebutuhan dia. Karena beliau kan ke Jakarta lagi cari dana. Bagaimana kalau Romo Festo saya kasih kebijaksanaan saja. Memilah yang baik dan jahat. Sumbangan umat nggak usah dibawa ya. Saya kasih kebijaksanaan saja cukup. Ya. Ternyata beliau juga di Agats masih butuh itu. Karena situasinya yang pasti sudah diceritakan dan kita mungkin sudah nonton videonya. Maka saya kira hari-hari ini mari kita maksimalkan bantuan kita untuk Keuskupan Agats. Hari Kamis besok Bapak Uskup Agats Aloysius Murwito ya, OFM akan datang ke sini ikut OKS bersama kita. Maka kita akan mensupport Keuskupan Agats sebagai keuskupan yang paling membutuhkan. Bapak Ibu, kalau dalam teori hidup saya gampang sekali untuk menjawab pertanyaan Romo Festo, apa yang paling berharga dalam hidup kita, harta apa yang paling berharga dalam hidup kita? Jawabannya caranya adalah begini, apa yang membuat kita menangis ketika hal itu nggak ada, entah itu barang atau orang. Ya. Waktu Lionel Messi kalah Argentina lawan Spanyol kemarin,
Ada ibu-ibu muda sesenggukan dengan histerisnya karena Lionel Messi kalah. Padahal semua sudah pada pulang, sudah mulai kerja lagi. Tukang bubur udah pulang, tukang ronde udah pulang. Ibu itu tetap nangis di pojokan. Ini cinta banget sama Lionel Messi. Ya. Selidik punya selidik, dia kalah taruhan doang sebetulnya. Kalau cinta sama Lionel Messi sih, ya Lionel Messi aja nggak kenal dia ya kan. Lionel Messi udah punya istri sendiri dan sebagainya. Tapi kadangkala orang kehilangan sesuatu yang bikin kita nangis, itulah yang paling berharga dalam hidup kita. Saya punya ikan koi banyak. Beberapa hari lalu tiba-tiba ada satu kolam itu entah kenapa kacau. Ada airnya agak kental, terus juga ikannya kok pada mabuk gitu. Padahal ikan-ikan koi besar. Aduh, saya pulang lari-lari. Akhirnya yang meninggal ada 3. Ya. Ada anak yang berteriak, wah situasi memanas. Karena Romoyus panik, ikan koinya mati. Ya setelah ikan koinya mati, saya taruh di magot, dimakan magot, saya beli lagi ikan yang lain. Ada hal-hal yang harus hilang dari hidup kita memang, ya. Entah barang harus kita lepas atau mungkin orang yang kita sayangi. Mungkin itu bisa membuat kita menangis pada titik tertentu karena memang sangat penting dan sangat berharga. Tetapi saya kira hidup harus terus berjalan, kita harus melepaskan itu dan kita harus menuntaskan tugas hidup kita. Kalau teori Maslow, ada yang mengatakan begini, bahwa yang paling berharga dari hidup kita itu ada derajatnya. Kebutuhan kita itu ada derajatnya. Saya buat persimpel aja. Kebutuhan kita yang paling utama, harta kita yang paling utama, ada orang-orang yang masih levelnya kebutuhan fisik, kebutuhan materi, kebutuhan fisiologis. Misalnya, habis ini pulang misa, Anda akan mulai berpikir, kita sarapan apa ya? Ya, ini kebutuhan fisik, itu memang harus kita penuhi. Apakah yang sudah kakek nenek lansia itu nggak butuh makanan? Butuh, tapi makin lama makin kurang, ya, makin kurang, ya, makin terpilih. Habis itu kalau itu udah terpenuhi dengan baik, maka kita masuk level kebutuhan yang lain, yaitu kita butuh sosial, penerimaan sosial. Kita butuh keluarga yang rukun, kita butuh teman yang baik, kita butuh komunitas, kita butuh orang-orang di sekitar kita. Ya. Orang ketika kesepian, sendirian pasti mengalami, kalau istilah orang Jawa itu ngelangut atau nelongso gitu ya. Lalu hatinya sepi. Ya. Maka orang punya kebutuhan itu. Lalu yang paling tinggi sebetulnya makin tambah, ya, itu orang mulai mengarahkan diri pada hal-hal yang tidak kelihatan, yaitu hal-hal spiritual, hal-hal rohani. Memang dalam teori Maslow ada soal penerimaan, penghargaan dan sebagainya, tapi bagi saya ada level yang paling tinggi satu lagi, yaitu sesuatu yang tidak kelihatan nilainya, yaitu nilai-nilai rohani yang oleh Raja Salomo diminta sebagai membedakan yang baik dan buruk supaya dia bisa berkuasa dengan baik dan juga memuliakan Tuhan. Saudara-saudari, mari kita berefleksi, kita masih ada di level yang mana? Orang kalau sudah cukup perkara fisik dan materi, maka dia pasti naik level kebutuhannya, memenuhi kebutuhan sosial. Setelah kebutuhan sosial dan kebutuhan materi cukup, orang akan mengarahkan diri kepada hal-hal rohani yang spiritual itu. Apakah tiga-tiganya ini kita butuhkan? Ya, kita butuh tiga-tiganya. Cuma pasti prosentasenya makin tambah umur, makin tambah lansia, jadi lansia, makin berkurang yang materi dan fisik itu. Yang dibutuhkan itu adalah hal-hal rohani. Karena apa? Karena Bapak Ibu lansia sudah sadar cepat atau lambat
sebentar lagi take off ke surga. Jadi mulai membutuhkan hal-hal yang rohani itu semakin mendekat pada Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Terima kasih Romo Festo. Saudara-saudara yang terkasih, kita melanjutkan kembali tentang perumpamaan-perumpamaan Yesus. Kita masih di bab 13 Matius yang berisi perumpamaan-perumpamaan Yesus. Sejak 2 minggu kemarin kita membahas dan belajar bersama-sama tentang perumpamaan Yesus. Di bab 13 ini ada 7 perumpamaan dan 4 sudah kita dengarkan, sudah kita pelajari bersama-sama. Sekarang kita mendengarkan 3 yang terakhir. Ya, 3 yang terakhir. Izinkan saya untuk fokus pada 2 perumpamaan. Perumpamaan tentang harta yang terpendam dan mutiara yang indah, yang sangat berharga. Kalau kita perhatikan dibandingkan dengan perumpamaan-perumpamaan Yesus yang lain, 2 perumpamaan ini sebenarnya sangat pendek. Ya, bahkan hanya satu ayat. Tetapi kalau diperhatikan perumpamaan ini sangat indah dan memikat. Kita juga bisa merasakan betapa perasaan luar biasa, bahagia, sukacita kalau kita menjadi orang-orang ini. Orang yang menemukan harta yang terpendam atau yang menemukan mutiara yang sangat indah. Tapi seperti perumpamaan-perumpamaan sebelumnya, kunci untuk memahami perumpamaan adalah dengan mengetahui dan menemukan hal-hal yang tak terduga, hal-hal yang mengejutkan. Dalam perumpamaan ini kira-kira apa saja hal-hal yang cukup mengejutkan, hal yang tidak biasa. Kalau saya menemukan harta terpendam, isinya emas berlian, saya langsung bawa lari. Saya nggak akan pulang dulu ngejual barang untuk beli ladangnya. Enggak, saya akan bawa lari. Ya, secara insting seperti itu. Ngapain repot-repot beli ladangnya? Iya. Nah, kalau kita kembali ke zamannya Tuhan Yesus, harta terpendam itu suatu yang sebenarnya enggak aneh. Kalau zaman kita mungkin agak aneh ya, kenapa orang mengubur hartanya di tanah, ya, di ladang lagi. Tapi ingat zamannya Yesus belum ada bank, belum ada tempat penitipan barang berharga. Jadi ya cara paling aman ya dikubur di tanah. Apalagi kondisi sering perang, banyak perampokan, banyak penziarahan ya. Jadi yang paling praktikal ya dimasukkan ke dalam tanah. Dan mungkin yang punya harta terpendam itu tidak bisa mengambil dan kemudian wafat, akhirnya ya tertimbun di situ bertahun-tahun sampai seorang menemukannya. Tapi ya itu, kalau saya menemukan ya lari dengan hartanya, ngapain membeli tanah tersebut ya. Sama juga dengan mutiara. Kalau beberapa dari kita mungkin seorang businessman, businesswoman ya, pengusaha, entrepreneur, kadang-kadang kita membutuhkan membuat investasi dan ada yang namanya high risk investment ya, investasi beresiko tinggi. Kalau kita ingin mendapatkan untung yang luar biasa. Tapi kita tahu walaupun kita mau investment dengan resiko tinggi, kita tidak akan menjual semuanya. Kalau dijual semuanya mau ngasih makan istri anak bagaimana? Kalau nanti investasinya gagal bagaimana? Tapi pedagang ini menjual semuanya untuk mendapatkan mutiara. Jadi dari sini kita bisa tahu ternyata pesan yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui 2 perumpamaan ini adalah bahwa kerajaannya, karena perumpamaan ini berbicara tentang kerajaan surga, adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga. Sangat berharga, tetapi tidak bisa didapatkan dengan cara-cara curang, dengan cara-cara licik atau dengan jalan pintas. Kita harus memberikan semuanya untuk mendapatkan kerajaan surga. Nothing, all or nothing. Tapi sebenarnya ajaran seperti ini bukan sesuatu hal yang aneh di Injil Matius. Kalau teman-teman ya suster dan frater di sini ingat, beberapa minggu lalu saat kita membahas Matius 10, Yesus pernah berkata,
Masih ingat Suster Matius 10 tentang apa? Sudah lupa ya? Ya nggak apa-apa. Tentang Yesus berkata kalau kamu mengasihi orang tuamu ya, bapak dan ibumu lebih daripada aku, kamu tidak layak untuk aku. Intinya semua harus buat Yesus, lebih dari segalanya. Dan tema ini keluar lagi sekarang di Matius 13, di perumpamaan tentang Yesus. Yesus sangat berharga, kalau mau ikut Yesus, mau dapat Yesus, semua harus dikorbankan, diberikan kepada Yesus. Sama juga dengan kerajaannya Yesus, kerajaan Allah. Sangat berharga, semua harus siap kita berikan untuk kerajaan surga, kerajaan Allah. Nah, pertanyaannya mungkin yang saya ajak untuk kita renungkan bersama adalah, apakah mungkin untuk menyerahkan segala hal, segala yang kita miliki untuk Yesus dan untuk kerajaannya? Jawabannya sebenarnya tergantung apakah Yesus dan kerajaannya Yesus, kerajaan Allah adalah benar-benar berharga bagi kita. Kalau kita perhatikan, saya percaya kalau kita lebih dalam lagi dengan perumpamaan ini, ya andaikan ini sungguh terjadi, saya tahu pasti banyak pedagang-pedagang yang melihat ya mutiara ini berharga, mutiara ini sangat indah. Tapi enggak semua pedagang mau menjual semua miliknya untuk mutiara itu. Kenapa? Karena pedagang yang membeli dan menjual semuanya untuk mutiara ini tahu bahwa mutiara ini sangat berharga untuk dia. Sangat-sangat berharga sehingga dia mengorbankan semuanya. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana kita tahu atau membuat sesuatu itu berharga? Kalau kita mengasihi, mencintai atau menyayangi sesuatu, kita akan menghargai hal tersebut. Kalau hal tersebut berharga, kita akan menjadikan hal tersebut sebagai harta kepemilikan kita. Dan kalau harta kita ada di situ, ya hati kita juga ada di sana. Contoh sederhana. Kalau ada anak kecil biasanya anak kecil ya mereka sayang dengan mainan mereka. Dan karena mereka sayang dengan mainan mereka, mereka menghargai mainan mereka. Karena mainan mereka berharga, itu menjadi harta mereka. Dan karena harta mereka di sana, hati mereka pun ya di mainan tersebut. Dan kita tahu karena ini harta mereka, kepemilikan mereka yang berharga, mereka akan ya meluangkan waktu dengan mainan tersebut, akan merawat mainan tersebut. Dan kalau ada yang mau ngambil mainan tersebut, mereka akan marah. Mereka akan melindungi ya mainan-mainan tersebut. Jadi mainan tersebut adalah berharga, harta mereka, dan mereka akan memberikan yang terbaik untuk menjaga harta ini. Nah, tentu teman-teman di sini bukan anak kecil ya, bukan anak kecil lagi. Tentunya sudah tidak main dengan mainan anak kecil ya, dengan Barbie tidak ya. Tetapi konsepnya sama. Konsep harta dan suatu yang berharga tetap sama. Cuman ya mungkin tidak mainan seperti anak kecil, tapi hal-hal yang lain. Coba kita lihat dalam hidup kita. Mungkin ada dari kita yang sangat mencintai pekerjaan kita. Karena mencintai pekerjaan kita, kita menghargainya. Berharga buat kita, ini menjadi harta kita. Dan karena ini menjadi harta kita, hati kita pun di sana. Sehingga kita menghabiskan waktu dalam pekerjaan dan karir kita. Sehingga kita menjaga sebaik mungkin, berbuat sebaik mungkin untuk pekerjaan dan karir kita. Dan hal-hal lain ya mulai dinomorduakan. Mulai dinomorduakan tanpa sadar. Mungkin karena hartanya, hatinya di pekerjaan, di karirnya, keluarga mulai dilupakan. Anak-anak lupa diurus. Gak pernah ke gereja. Dan sebagainya karena hatinya memang di pekerjaannya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah
Tuhan Yesus? Apakah gereja yang adalah tubuh dari Yesus dan kerajaannya berharga buat teman-teman? Apakah ini bernilai sehingga kita mau mengorbankan semuanya untuk Yesus dan untuk gerejanya? Caranya gampang sih ya, gampang kalau kita ingin tahu bagaimana sesuatu itu berharga, ya, sesuatu berharga. Kalau diambil biasanya kita protes atau kita jadi depresi. Contoh ya, kalau suster, kalau ada perampok ya suster, ya, masuk rumah, terus perampoknya bilang serahkan HP Anda. Ya. Suster ya pasti akan menyerahkan, tapi dengan berat hati ya suster. Tapi kalau perampoknya tiba-tiba datang dan bilang, suster serahkanlah kitab suci Anda. Wah, dengan senang hati diserahkan. Kok senang hati suster? Ya mungkin siapa tahu dia nanti bisa bertobat setelah baca kitab suci ya. Jadi bagaimana suatu berharga bisa kita lihat kalau kita attach ya, kita punya kelekatan dengan benda atau hal-hal ini. Dan sayangnya kadang-kadang yang lebih lekat adalah hal-hal yang duniawi. Lebih gampang melepaskan hal-hal yang sebenarnya surgawi. Kitab suci dilepaskan ya, gak pernah dibaca, dikasih orang dengan mudah. Tapi kalau HP, waduh bisa nangis-nangis ditarik ya. Sebuah realitas kecil bagaimana kadang-kadang hal-hal duniawi lebih berharga bagi kita. Contoh lain ya, mungkin kita dibaptis sebagai orang Katolik. Kita sekolah di sekolah Katolik, kita tinggal bersama dengan ya Bapak Ibu Katolik, keluarga Katolik. Kemudian mendapat pendidikan dari guru agama Katolik yang sangat baik. Dia ke gereja setiap hari Minggu. Tetapi pertanyaannya apakah dengan serta-merta iman Katolik yang sudah diberikan menjadi berharga buat kita? Ya jangan-jangan nanti suatu waktu saat bosan menghampiri ya, kita mulai bertanya-tanya, kenapa saya masuk Katolik? Kenapa saya ke gereja? Ya. Membosankan gereja Katolik. Ya. Kenapa saya harus tetap di gereja Katolik? Ya, udah romonya khotbahnya panjang ya, nggak ganteng ya, nggak pinter ya, kadang-kadang monoton gitu-gitu aja. Ngapain saya jadi orang Katolik? Ngapain tetap beriman Katolik? Mungkin iman yang lain saja, yang lebih menarik, yang membuat saya bersuka cita, yang membuat saya berjingkrak-jingkrak. Ngapain ke gereja Katolik? Nah, ini mungkin momen di mana kita mulai menyadari ternyata iman Katolik yang sudah diberikan orang tua kita, diberikan oleh guru agama kita, ternyata belum menjadi harta kita, belum menjadi kekayaan kita, belum menjadi mutiara yang paling indah bagi kita. Nah, Romo bagaimana solusinya supaya kita bisa menjadikan sebagai contoh iman Katolik atau Ekaristi sebagai sesuatu yang kita hargai, menjadi harta kita di mana hati kita berada. Menurut saya gampang, solusinya gampang. Kalau kita mampu melihat hal tersebut sebagai indah, melihat keindahan hal tersebut, maka kita pun akan mencintai dan menyayangi, menghargai kemudian dan menjadi harta kita. Contoh konkret lagi ya, contoh. Suatu hari saya menikahkan ya, menikahkan sepasang saja ya, cowok dan cewek, ya tentu saja cowok dan cewek ya. Tapi ada yang aneh. Anehnya apa? Sang cewek kalau saya perhatikan, wah dia cantiknya luar biasa ya. Seperti bidadari turun dari langit. Waduh. Tapi kalau saya lihat cowoknya, saya termangu ya. Ini kok mukanya nggak jelas ya. Ini kayak baru kegiles truk mukanya ya. Dan saya lebih heran lagi,
Kenapa sang cewek yang luar biasa cantik mau sama laki-laki seperti ini? Waduh, ini kesantet kayaknya. Lalu saya iseng-iseng tanya ya dalam homili, kamu kok mau dengan laki-laki seperti ini ya? Kenapa nggak cari laki-laki yang lebih ganteng kayak saya gitu? Lalu dia jawab ya dengan ketawa ya, Romo ya mungkin suami saya ini nggak terlalu ganteng ya, tapi wah ada tapinya. Suami saya ini setia. Waktu saya sakit ya, waktu saya sakit kanker, wah ternyata ceweknya pernah sakit kanker. Dia yang setiap hari menemani saya di rumah sakit. Setiap kali ada kemo, dia yang menemani saya dan mengantar saya. Waduh, ternyata keindahan ya, sang wanita menemukan keindahan. Menemukan suatu yang indah dari sang laki-laki. Yang lebih dari sekedar hal fisik. Yang lebih dari sekedar perasaan. Dan karena sang wanita ini menemukan hal yang indah dari sang laki-laki, dia menyayangi laki-laki tersebut, mencintai dan menghargai. Dan karena berharga, dia menjadi harta yang berharga bagi sang perempuan. Dan hatinya pun diberikan kepada sang laki-laki. Dan saya melihat ini sama juga dengan iman kita. Iman Katolik, iman Ekaristi. Selama kita belum mampu melihat bahwa iman ini ya atau Ekaristi sesuatu yang indah, kita tidak akan menghargai. Kita tidak akan mencintai, kita tidak akan memberikan hati kita. Salah satu yang membuat saya jadi Romo adalah karena saya melihat keindahan yang luar biasa di Ekaristi. Suster, Ekaristi indah gak suster? Ya atau tidak aja? Ya. Ya. Kenapa? Saya kasih satu cerita sedikit tentang kenapa saya jadi Romo, karena ya Ekaristi ini. Karena waktu saya belajar teologi, ya mulai baca-baca tentang Ekaristi, saya menemukan betapa luar biasanya Ekaristi. Ya, Ekaristi sungguh indah, tapi bukan karena orang-orang yang ada di situ, bukan karena romonya ganteng, bukan romonya lucu, bukan romonya jago homili, bukan karena kurnya bagus, bukan. Tetapi karena di situ Tuhan hadir. Tuhan hadir secara penuh. Di mana tempat lain Tuhan hadir secara penuh? Gak ada. Hanya di Ekaristi Tuhan hadir secara penuh. Tubuh dan darah Kristus yang adalah kepenuhan ilahi dan kemanusiaannya. Di mana kita bisa menemukan Tuhan terjadi, hadir di tengah-tengah kita. Kadang-kadang kita mencari mukjizat. Tuhan berilah saya mukjizat. Tuhan semoga saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa hari ini. Tapi kita lupa ternyata dalam Ekaristi terjadi mukjizat yang luar biasa. Dan ini terjadi setiap hari. Di mana Tuhan hadir secara nyata dalam Ekaristi. Kalau kita bisa melihat hal itu, ya, menemukan Tuhan yang sungguh hadir dan menemukan keindahan Ekaristi, iman Katolik, saya percaya kita semua akan menghargai, mengasihi Ekaristi, mengasihi iman Katolik, menghargainya dan menjadikannya harta yang berharga. Sehingga hati kita pun kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Amin.